Hari ini kita melihat bahwa buah roh adalah salah satu buah roh adalah sukacita, ya. Kita semua sering mungkin pernah mendengar tentang sukacita. Kita tahu artinya sukacita. Tapi apakah kita benar-benar sudah mengalami sukacita itu? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang sukacita, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan buah roh, ya. Sebelumnya kita juga lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ disebutkan tentang perbuatan daging. Jadi sebelum buah roh, di atasnya ada disebutkan tentang perbuatan daging. Di dalam pembahasan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini disebutkan dengan jelas bahwa perbuatan daging ini adalah perbuatan yang berdasarkan keinginan dari manusia, ya. Saya bacakan ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam ayat ini disebutkan tentang perbuatan daging yang merupakan keinginan manusia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ini disebut dengan perbuatan daging. Nah, kemudian di sebelah kanan kita melihat tentang perbuatan roh, ya, di ayat 22 sampai 23. Apa saja di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini tentang perbuatan roh disebutkan adalah sebagai berikut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kalau lihat yang kiri sama yang kanan, banyakan yang mana ya? Banyakan yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri ya. Ini belum titik loh, dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, ya. Banyak sekali hal-hal yang merupakan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi apa yang ada yang Tuhan perintahkan supaya kita lakukan itu sebenarnya tidak sebanding atau sedikit jika dibandingkan dengan keinginan duniawi kita, gitu ya. Tapi mana yang kita sering lakukan? Mana yang sering kita lakukan? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri ya, yang banyak, yang sering kita lakukan. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam hal ini kalau perbuatan daging bermacam-macam, banyak sekali, tapi seringkali itu yang merupakan keinginan kita untuk melakukannya, padahal buah roh itu hanya sedikit sekali ya, hanya 9 disebutkan, dan buah roh ini bukan 9 bagian tapi satu bagian yang mencakup 9 rasa disebutkan ya. Lalu kita masuk ke dalam, sebenarnya apa sih arti sukacita? Sukacita tadi adalah salah satu dari buah roh ya. Apa sih arti sukacita? Menurut KKB ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita adalah kegirangan, kegembiraan atau kesenangan. Jadi kita semua sudah pasti tahu lah ya arti sukacita. Saya lagi sukacita, saya lagi gembira, saya lagi senang. Tetapi apakah sama sukacita yang dimaksudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kehidupan menurut apa yang dituliskan di dalam Alkitab? Kalau menurut bahasa Yunani ya, bahasa Yunani dengan sebut kara, yaitu perasaan senang yang berdasarkan kasih. Jadi merupakan kasih karunia, berkat, janji, dan kehadiran Allah yang dimiliki oleh orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Yunani ini artinya lebih luas lagi, yaitu janji, berkat dari Tuhan yang dimiliki oleh setiap orang percaya, bukan oleh semua orang. Tapi hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu kalau begitu, apa yang membuat sukacita? Yang membuat kita sukacita? Kita semua punya keinginan ya. Keinginan ketika kita
menginginkan sesuatu, kalau tercapai tentu kita merasa sukacita ya, bahagia gitu. Apa yang diinginkan kita? Biasanya apa? Yang kita inginkan lalu kita dapatkan, waduh sukacita banget. Apa? Yang sekarang aja deh, yang sekarang lagi diinginkan apa? Buah. Uang. Materi, cien, gitu ya. Lalu apa lagi? Pacar. Pacar ya. Sini semua yang baru married baru sepasang orang. Yang lain belum married, jadi masih ingin dapat pacar. Ada yang sudah dapat, ya. Kemudian apa lagi? Tadi materi ya. Posisi ya. Tadi pacar, pasangan, kesehatan, betul ya. Kalau sakit kita sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu posisi, yang sudah bekerja, pengen dapat posisi yang ya kalau boleh yang makin lama makin tinggi gitu kan. Ya, ketika tercapai satu posisi naik, wah senangnya bukan main kan. Begitu juga yang masih kuliah, apa yang diinginkan? Lulus ya, lulus. Ketika lulus dapat nilai bagus, happy. Ketika dapat nilai jelek, happy nggak? Enggak, sedih ya. Lalu apa yang kita inginkan itu kenapa tidak kita peroleh dan kita tidak mendapatkan sukacita? Kira-kira apa? Apa yang membuat kita tidak dapat bersukacita? Apa? Tidak bersyukur, apalagi? Keinginannya tidak terpenuhi, apalagi? Ambisius, ya, keinginan yang ambisius. Akhirnya nggak tercapai gitu ya. Lalu apa lagi? Tidak puas. Ada lagi? Tidak dapat apa? Tidak dapat pacar, belum dapat pacar. Tidak dapat internet gratis. Ini curhat nih ya, curhat. Terus apa lagi? Nggak bisa chatting ya kalau nggak ada internet gratis. Masih. Ya, bermacam-macam ya, keinginan kita bermacam-macam. Tapi seringkali ketika kita tidak mendapatkan sesuatu sehingga menghambat kita bersukacita, yang paling besar yang sering kita hadapi adalah kesulitan kita. Ya, ketika ada masalah, itu tadi masalah, nggak punya internet gitu kan ya, belum dapat pacar, itu merupakan kesulitan kita sekarang gitu kan, masalah buat kita ya. Yang mudah-mudah semua ini yang paling besar kali ya, betul nggak? Betul nggak? Belum dapat pacar? Enggak juga, oke. Oke ya, jadi kesulitan itu bermacam-macam tadi ya, yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada sakit hati ya, keinginan, mungkin kita pernah disakiti hati, pernah punya pacar, putus, disakiti hati, lalu merasa terus-terusan sakit, kepikiran terus gitu ya, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa move on gitu ya. Lalu ketika kita kehilangan, nah ya, kehilangan pacar, kalau yang udah punya pacar terus putus lalu kehilangan pacar, apalagi kehilangan orang yang kita kasihi ketika meninggal gitu ya, kehilangan jabatan, kehilangan penghargaan gitu ya, lalu juga tadi harta, kesehatan ya, penyakit. Nah ini bisa mengurangi atau kita merasa tidak bersukacita. Lalu apakah semua yang disebutkan ini sumber daripada sukacita kita? Kalau saya punya harta, kalau saya punya pasangan, kalau saya tidak pernah kehilangan, apakah saya dijamin pasti akan bahagia? Jamin nggak? Berani jamin nggak? Ketika saya peroleh semua saya pasti akan berbahagia. Bisa menjamin? Ternyata banyak loh orang yang punya harta, terkenal gitu ya. Kehidupannya rasanya waduh hebat banget, saya pengen seperti dia. Tapi tiba-tiba
kita mendengar bunuh diri. Why? Kenapa? Kenapa? Mereka kalau secara duniawi memiliki semua apa yang diidam-idamkan, yang kita idam-idamkan tadi gitu ya. Harta, jabatan, kemudian terkenal gitu ya, sehat. Tapi keluarga yang bahagia, tapi kenapa akhirnya mereka ada yang bunuh diri? Kita pernah baca tuh orang-orang terkenal punya harta segalanya tapi akhirnya hidup dengan mengenaskan. Kenapa? Why? Tadi kita inginin semua ya. Semua udah dimiliki sama dia, tapi dia tidak merasa bahagia. Kenapa? Ada satu pertemuan di antara orang-orang yang sudah terkenal gitu ya. Ya, di situ banyak pengusaha, dosen, profesor yang tinggi-tinggi, lalu pejabat-pejabat pemerintah, lalu dalam reunian mereka lalu ditanya, apa yang membuat kamu merasakan sulit untuk memiliki sukacita? Hampir sebagian besar mengatakan mereka merasakan kosong, tidak punya pegangan. Kenapa? Karena mereka mengandalkan dirinya, tapi ketika mereka sudah punya semua, tidak ada kepuasan diri dia. Pengen lagi gitu ya. Dan ketika mencapai sesuatu, mereka tidak merasa puas. Kita kalau pengen uang, dapat uang cuma sedikit aja bahagia kan, senang kan? Lagi nggak punya uang, tiba-tiba dikasih uang, cuma cukup makan mungkin buat hari itu. Tapi senang kan? Senang nggak? Tapi ketika orang ini sudah punya segala-galanya, ketika dia mendapatkan sesuatu, itu tidak lagi bernilai buat dia, karena dia sudah memiliki semuanya. Jadi kebanyakan, tidak semua ya tentunya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kok saya kosong ya, saya miliki semua, tapi hidup saya hampa. Kenapa? Karena dia tidak punya pegangan, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Nah sekarang kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang sukacita. Tadi dikatakan bahwa sukacita ini adalah bagian dari buah roh. Ya, tadi di Galatia 5 ayat 22, buah roh adalah kasih sukacita. Dasar daripada buah roh itu adalah kasih. Nah, kemudian kita melihat kalau disebut dengan buah roh, maka ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Artinya apa? Ini adalah pekerjaan roh, berarti sumbernya dari Roh Kudus, bukan dari kekuatan kita, ya. Kemudian bersumber kepada Tuhan, bukan hasil usaha kita manusia sehingga saya bisa mencapai sukacita lalu saya merasakan tidak perlu yang lain, bukan itu, ya. Jadi sukacita ini bukan hasil usaha manusia karena ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan merupakan kasih karunia yang ya, pekerjaan Roh Kudus bersumber dari Allah. Bukan karena usaha sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, untuk itu buah roh ini harus nyata di dalam tindakan yang baik, di dalam tindakan kita sehari-hari, karena kita punya hubungan dengan Tuhan, ya. Dan kemudian kita bisa lihat kalau buah roh ini berbeda dengan karunia roh. Kalau buah roh ini artinya kepada setiap orang percaya memiliki buah roh, ya. Bukan saya punya sukacita tapi saya tidak punya pengendalian diri, tidak. Buah roh ini adalah tunggal, ya, bentuk tunggal. Jadi semua orang yang percaya dianugerahkan buah roh dengan 9 rasa tadi. Bukan berarti saya cuma punya kasih, saya punya sukacita, tapi saya nggak punya pengendalian diri, tidak. Semua diberikan, cuma mana yang lebih besar, ya. Mungkin orang ini penuh kasih, tapi seringkali karena tidak bisa mengendalikan diri, orang suka melihat ini sebenarnya orang kasihnya murni apa enggak ya gitu. Tapi kita melihat bahwa di dalam buah roh ini harus memiliki ke-9 rasa ini di dalam setiap orang yang percaya. Dan bagaimana dengan karunia roh? Kalau karunia roh ini adalah kasih karunia Tuhan yang berbeda-beda kepada setiap orang. Jadi kalau misalnya yang jago musik, ya tadi pemain musik, dia dapat karunia roh. Ketika main musik sama-sama pinter,
Tapi beda loh mainnya. Ketika Kristo main, saya rasakan satu sentuhan gitu ya. Nah itu karunia roh. Punya sama-sama talenta, tapi berbeda sentuhannya. Itu karunia roh ya. Dan Kristo bisa bermain musik, saya nggak bisa bermain musik. Yang lain mungkin punya keahlian lain. Diberikan karunia roh yang lain ya. Jadi karunia roh tiap orang bisa berbeda-beda. Tapi kalau buah roh harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Lalu kemudian sukacita menurut Alkitab yaitu adalah sifat atau karakter. Kalau dikatakan sifat berarti itu sudah ada di dalam diri kita, bukan pengaruh dari luar. Jadi kalau saya mengatakan kamu ini penuh dengan buah roh, artinya memang nyata di dalam tindakannya sehari-hari, bukan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi karakter itu berasal dari dalam, tidak tergantung dari kondisi di luar atau situasi yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau tadi orang yang menginginkan harta, kalau tidak punya uang, pasti dia akan tidak bersukacita gitu ya. Tapi kalau orang yang bersukacita, memiliki sukacita ini, punya uang atau tidak punya uang, tidak akan mempengaruhi sukacita dia di dalam hidup ini. Ya. Kenapa? Karena tidak terpengaruh oleh apa yang di luar, tapi dalam diri dia, di dalam hati dia. Kalau orang dunia punya uang bahagia, tidak punya uang bahagia. Nah sekarang pertanyaan saya, kamu kalau punya uang bahagia, nggak punya uang bisa bahagia nggak? Sekarang lagi nggak punya uang nih, bahagia nggak? Sukacita nggak? Tidak, tidak ya. Berarti belum menjadi karakter, belum menjadi ada di dalam diri kita ya. Jadi kita tahu bahwa sukacita ini bukan sekedar perasaan, tetapi ada di dalam lubuk hati kita dan tidak bergantung kepada situasi yang terjadi di luar kita. Juga tidak bergantung kepada fisik kita. Artinya kalau kita sehat, saya happy, tapi kalau sakit tidak happy. Ya, sakit atau tidak sakit tetap dia bisa bersukacita. Ya, tidak bersifat sementara. Artinya sukacita ini bersifat konsisten terus menerus. Bukan sekarang saya sukacita, besok nggak sukacita, karena sekarang saya nggak punya uang, karena sekarang saya lagi sakit, atau karena saya ketemu orang lebih dari saya gitu ya. Saya kok rasanya kurang jika dibandingkan dia, lalu mulailah tidak sukacita. Ya, merupakan gambaran terakhir karakter daripada Yesus yang sempurna. Artinya semua yang disebutkan dalam buah roh ini ada di dalam Yesus Kristus sebagai contoh kita. Artinya setiap orang bisa memiliki apa yang ada di dalam buah roh ini. Ya, jadi bukan saya belum bisa seperti itu. Ya, mungkin kadarnya masih belum sebesar apa yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah punya kekuatan lebih dari kita, tapi kita tahu bahwa setiap orang bisa mempunyai sukacita yang besar tentunya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya luar biasa, tapi karena kita tahu bahwa sukacita yang dari dalam hati kita berasal dari Tuhan. Bukan karena saya berjasa, bukan karena saya kuat, bukan karena saya punya pengalaman yang luar biasa, bukan ya. Nah jadi dengan demikian sukacita itu berbeda dengan gembira. Sukacita pasti gembira, tetapi gembira belum tentu sukacita. Contohnya, ketika kita menonton film lucu, ya, film lucu kita ketawa kan, nggak nangis dong ya. Kalau nonton film lucu ya kita ketawa, kita gembira, keluar masih ketawa-ketawa, masih ada sisa-sisa. Tapi begitu kembali ke rumah, ingat lagi peristiwa, persoalan kita, masalah kita, balik lagi gitu ya. Nah itu namanya gembira yang sesaat, bukan sukacita. Sukacita pasti dia gembira, pasti dia tidak murung. Tapi gembira belum tentu sukacita.
Ya, jadi gembira itu karena suasana, karena lingkungan di luar diri kita yang membuat kita gembira. Kemudian sukacita dalam kesulitan, bisakah kita bersukacita ketika kita ada kesulitan? Sukacita bisa? Susah ya, susah. Karena kita nggak bayangin, aduh begini aja udah susah apalagi tambah lagi gitu ya. Tapi kita bisa melihat contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Satu yang natural bahwa orang bergembira ketika segala sesuatu baik-baik. Ketika everything oke lah ya, saya bisa gembira. Tapi sebaliknya, ketika sebaliknya yang terjadi, apakah bisa kita tetap bergembira? Apakah kita bisa tetap bersukacita? Ini bukan satu kegembiraan yang alamiah gitu ya, yang tergantung kepada situasi, kondisi dari luar diri kita. Tapi sukacita adalah salah satu karakter tadi ya, karakter orang Kristen yang datang dari Tuhan. Artinya sudah menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Saya ambil contoh satu di dalam Alkitab yaitu tentang Paulus di penjara. Kita baca di dalam Kisah 16 ayat 25 ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus ada di mana? Lagi di mana Paulus? Di penjara. Apa yang dia lakukan? Berdoa dan bernyanyi. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bisa gak sih kita di penjara terus kita bersukacita nyanyi-nyanyi? Bisa gak? Boro-boro ya di penjara. Bukan salah dia lagi ya, dia difitnah. Kita difitnah aja udah marah, gak bisa tidur gitu kan ya. Mikirin terus kenapa seperti ini. Apalagi sudah difitnah, dipenjarain gitu ya. Nah tapi ini satu real ya, satu yang nyata, bukan dongeng, bukan cuma kisah di film. Tapi ini adalah satu kisah nyata yang sungguh-sungguh terjadi dan merupakan sejarah di dalam hidup manusia. Paulus dipenjara karena difitnah, tapi dia bisa berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Karena Paulus sudah mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan yang mengubah dia sehingga dia boleh tetap bersukacita ketika di dalam kesulitan. Nah, di ayat berikutnya yang di perikop terakhir dikatakan, apa yang dilakukan ketika Paulus di penjara bernyanyi dan menaikkan puji-pujian, tiba-tiba gempa bumi dan pintu penjara terbuka gitu ya. Paulus dan Silas ada di dalam lalu terbuka pintu, kalau dia mau lari bisa saja gitu ya. Tapi dia tidak melarikan diri, dia tetap diam. Sampai kepala penjaranya ketakutan sendiri. Waduh, dia mau bunuh diri. Waduh, saya bisa ditangkap nih ya. Orang penjara yang di penjara mau larikan diri, saya yang salahin, dia ketakutan. Tapi Paulus menahan dan mengatakan jangan lakukan. Lalu akhirnya Paulus pergi ke rumah kepala penjara ini dan dia memberitakan firman Tuhan. Sehingga di ayat 33 dikatakan ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara-saudara bisa melihat bahwa ketika Paulus ada di dalam penjara, ketika ada dalam kesulitan, dia tetap berdoa dan menyanyikan puji-pujian, kuasa Tuhan nyata, tapi dia tidak mengambil kesempatan untuk sendiri, malahan dia mengambil kesempatan untuk menyaksikan cinta Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan. Injil diberitakan sampai orang kepala penjara ini menyerahkan diri untuk menjadi orang percaya. Bukan cuma dia, tapi seisi keluarganya. Luar biasa ya. Kan saya bukan Paulus, saya belum menjadi Paulus. Nah Tuhan juga gak manggil kita seperti Paulus bukan. Kita tidak di penjara, kita belum mengalami fitnah seperti yang dialami oleh Paulus, belum pernah mengalami kesulitan atau penyiksaan yang dialami seperti Paulus. Kita diberikan beban sesuai dengan kemampuan kita ya. Pencobaan-pencobaan yang ada kita alami tidak melebihi kemampuan kita. Jadi Tuhan memberikan kasih, Tuhan memberikan
mengizinkan kesulitan terjadi bukan untuk menjatuhkan kita ya, tapi bagaimana kita bisa bangkit lebih lagi. Tuhan tahu kemampuan kita sebatas apa, karena Dia yang menciptakan kita ya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, jangan cepat-cepat cengeng gitu ya, cepat-cepat marah sama Tuhan. Kenapa saya udah pelayanan masih dihina, tidak dihargai, udah saya tidak mau pelayanan lagi gitu ya. Tuhan akan mengatakan baru segitu aja gitu ya, baru tidak dihargai sudah mau marah sama Tuhan. Padahal bukan Tuhan yang menghina kita kan, orang di sekeliling kita. Kenapa marahnya sama Tuhan? Kenapa marah tidak mau melayani Tuhan? Ya, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam kesulitan, malah seharusnya kita bisa melihat betapa cintanya Tuhan kepada kita. Ya, ada kebaikan di balik setiap kesulitan kita. Nah, kemudian di dalam berikutnya, bagaimana kita bisa bersukacita? Yang pertama adalah tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Ketika ranting ini tetap berada di dalam, menempel kepada pokok anggur, maka dia akan berbuah. Ya, tapi ketika ranting itu memisahkan diri, tidak mau nempel lagi pada pokoknya, maka dia akan mati layu, tidak berharga lagi, akan dibuang sebagai ranting-ranting kering. Oleh sebab itu, ketika kita mau berbuah, tentu kita harus menempel, mendekatkan diri kepada Tuhan, pokok anggur kita, supaya kita bisa menghasilkan buah. Ya, sebab di luar Tuhan tidak mungkin kita dapat berbuat apa-apa. Sekarang banyak orang yang sudah berhasil gitu ya, merasa sukses, lalu mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap itu hasil usaha saya, bukan Tuhan. Itu hasil kerja saya. Saya berusaha sehingga saya bisa mencapai posisi yang tinggi. Sehingga dia lupa ya, berkat yang diberikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan izin kepada dia berkat itu, sekali aja Tuhan tarik. Tuhan bisa nggak? Bisa, ya bisa. Tapi dia lupa, dia hanya melihat bahwa itu semua adalah hasil kerja keras saya. Tidak perlu Tuhan. Ya. Nanti satu saat dia akan melihat bahwa kekuatan manusia terbatas. Tapi semua yang terjadi di dunia ini diberikan atas izin Tuhan. Jadi jangan kita baru naik sedikit lupa kepada Tuhan ya, besar kepala sampai merasa ini semua hasil karya saya. Saya tidak perlu Tuhan. Ingat, kita bisa berbuah kenapa? Karena kita menempel kepada pokok anggur yang benar. Nah, kemudian dikatakan bahwa kita tidak dapat memiliki sukacita tanpa pertolongan Tuhan. Jika kita mau bertumbuh, maka kita harus menempel kepada sumber kehidupan itu ya. Kita harus tinggal tetap di dalam Dia, senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Untuk itu ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita akan makin mengenal Dia. Kita makin tahu lagi apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup ini. Semakin kita mengenal Dia, maka seharusnya kita akan makin mengasihi Dia. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberkati hidup saya, sehingga saya bisa sampai saat ini. Kemudian kita juga mengetahui Tuhan bukan hanya memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, tapi Dia juga memberikan kasih karunia, keselamatan yang luar biasa kepada kita, yang seharusnya tidak kita dapatkan. Tapi Dia memberikan semuanya. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya kita juga meneladani Dia di dalam perbuatan kita sehari-hari. Tuhan memberikan contoh apa yang Dia lakukan kepada kita. Kita meneladani Dia. Bagaimana kita harus hidup benar di dalam dunia ini yang tidak benar tentunya ya. Tuhan yang membuat hukum, Tuhan yang mengatur hukum-hukum yang ada di dunia dalam 10 hukum. Jangan ini, jangan ini, jangan ini gitu ya. Tapi ingat, Dia juga bukan cuma hanya memberi hukum, Dia juga memberikan pertolongan kepada kita
lewat Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita, melakukan perintah-perintahnya sehingga kita bisa melakukannya dengan benar dan takut akan Tuhan. Karena kalau kita punya pengertian yang benar, maka bisa kita melakukan, menghasilkan perbuatan yang benar. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar, bagaimana kita bisa melakukan perbuatan yang benar? Ya, jadi kita harus punya dasarnya dulu, yaitu firman Tuhan, sehingga kita bisa melakukannya. Sehingga ketika kita bisa melakukan firman Tuhan, walaupun kesulitan yang kita datang kepada kita, kita bisa tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu ada janji Tuhan, ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mengalami kesulitan yang paling dalam sekalipun. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa bersukacita. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan ketika saya dapatkan sesuatu yang saya inginkan. Ketika saya tidak dapatkan pun harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita putus dengan pacar kita bisa bersyukur gak? Yang sudah pernah pacaran terus putus, tiba-tiba diputusin. Enggak, yang pengalaman. Enggak ya, enggak bisa bersukacita. Kenapa? Sedih ya mungkin sedih lah ya, pertama-tama sedih. Tapi ingat, di balik setiap peristiwa tentu ada rencana Tuhan. Seharusnya kita mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Kok putus pacar, ditinggalin pacar mengucap syukur? Berucap syukur. Karena dia bukan pasangan kamu. Ya, daripada kamu nanti paksain diri untuk menikah dengan orang yang bukan sesuai dengan kita, akhirnya ketemu persoalan-persoalan ketika berkeluarga. Tapi Tuhan bukakan sebelum kita berkeluarga, sebelum menikah, bahwa itu bukan pasangan kita. Bersyukurlah, ya. Jadi yang sudah punya pengalaman pacaran putus, nggak usah bersedih berlarut-larut, sedih ya normal lah ya. Sudah cukup jalan lama tiba-tiba putus, gitu. Bersyukur karena Tuhan melepaskan kamu dari pasangan yang tidak cocok dengan kamu. Ya, berat banget rasanya ya. Karena ini perasaan loh, bukan cuma fisik tapi perasaan. Ya. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kemudian di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, bersukacita bukan apa yang kita inginkan, sukacita dunia, bukan, tapi dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, persoalan, ingat, kita coba ingat-ingat, ada kebaikan gak yang Tuhan pernah lakukan? Ada gak berkat yang pernah saya terima dalam hidup ini? Ada gak? Apa semua kesulitan terus hidup kita? Gak pernah sukacita, gak pernah dapat berkat? Iya? Pasti ada kan ya? Pasti ada berkat yang pernah kita terima dari Tuhan, pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi jangan kita fokus kepada kesulitan kita, tapi lihat, hitung berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka kita melihat bahwa lebih besar kasih-Nya kepada kita. Ya, persoalannya tidak sebanding dengan kasih Tuhan kepada kita. Jadi jangan selalu merasa diri paling malang ya. Tuhan merasa Tuhan tidak kasih saya. Tuhan begitu jahat sama saya sehingga saya hidup seperti ini. Tidak ya, tapi dari kesulitan kita belajar apa yang Tuhan mau. Lewat peristiwa yang menyakitkan yang pernah saya alami. Ya. Saya juga pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan semuanya happy-happy gitu ya. Tapi saya juga belajar ketika mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, boleh
sakit mungkin pada saat itu. Tapi mari kita merenungkan, ada nggak salah saya? Ketika saya mengalami kesulitan ini, ada nggak salah saya? Kalau ada, perbaiki diri. Ya, perbaiki diri untuk memperbaiki kesalahan, tidak melakukan lagi. Tapi setelah itu mari kita lakukan hal-hal yang benar. Mungkin kita sudah melakukan benar, masih dihina-hina orang, masih disakiti orang, jalan terus gitu ya. Satu saat orang akan melihat mana yang benar, mana yang tidak. Jangan ikut terbawa arus karena takut dihina, takut dipisahkan, takut dijauhi teman, lalu ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar. Tidak perlu ya. Meskipun kita diasingkan dari lingkungan kita, tapi tetaplah berjalan di jalan yang benar. Kemudian yang berikut adalah mengasihi dan memaafkan sesama. Loh, ini apa hubungannya ya? Sukacita sama memaafkan? Ada hubungannya enggak ya? Ketika kita mengasihi, kita dikasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah sukacita. Bagaimana kita bisa mengatakan sukacita? Ketika kita berbuat baik kepada orang, pernahkah kita lihat orang itu butuh sekali pertolongan lalu kita tolong? Kita pernah melihat nggak betapa dia sukacita? Lalu kalau kita melihat orang yang kita tolong ini sukacita, apa yang kita rasakan? Senang ya, bersukacita juga. Ikut bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ikut bersedih dengan orang yang bersedih gitu ya. Nah, kenapa kita harus memaafkan? Nah, ini maafkan merupakan tindakan bukan untuk orang yang berbuat salah pada kita atau yang menyakiti kita, tapi untuk diri kita loh. Ya, untuk diri kita. Ketika ada orang menyakiti hati kita, contoh aja ya, menyakiti hati banget gitu ya. Lalu saya rasa sakit hati, dendam, kesumat. Saya tidak akan mau ketemu dengan orang itu lagi. Begitu ketemu mukanya, aduh rasanya hati ini bergejolak, begitu enggak? Ketika kita ketemu orang yang kita benci gitu, hati kita rasanya sakit gitu ya, kayak ditusuk-tusuk rasanya gitu kan. Nah, yang rugi siapa? Orang yang menyakiti kita biasa-biasa saja dia lewat di depan kita. Tapi kita sakit sendiri kan? Yang rugi siapa? Kita sendiri ya. Jadi apa gunanya forgive, memaafkan sesama kita? Bukan untuk orang itu saja, tapi juga untuk diri kita. Kita memulihkan diri kita supaya kita bisa bersukacita meskipun orang itu sudah menyakiti kita. Ketika kita tidak mau memaafkan dia, sakit hati terus ya, membuat kita stres sendiri gitu kan. Akhirnya merugikan diri kita sendiri. Jadi untuk bersukacita kita perlu bukan hanya bersyukur tapi juga memaafkan orang yang menyakiti hati kita ya. Kemudian yang berikut, harus memiliki komunitas yang sehat. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi carilah tempat, komunitas yang membangun, jangan yang merusak. Ya gimana dong, ini udah teman dekat, kalau saya nggak ikut-ikutan dia nanti saya nggak punya teman. Lebih baik kita tidak punya teman daripada punya teman yang jahat. Bukan berarti lalu mengasingkan diri di kamar. Pasti ada orang yang baik toh di sekitar kita. Carilah teman-teman yang baik, yang mendukung kita supaya kita bisa hidup benar. Jangan cari teman yang bisa menjatuhkan, merusak hidup kita ya. Dan terakhir, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan ya. Nah saudara-saudara, saat ini apa yang masih menghambat kita untuk bersukacita? Setiap orang berbeda-beda ya, pasti ada. Mari kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita banyak kesulitan pasti ada ya. Kesulitan yang kita alami bukan semuanya lancar-lancar saja, tapi ketika yang kuliah pun ada kegagalan, pernah kegagalan, lalu perbaiki dirilah ya, sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan ya. Artinya apa? Kita mengevaluasi diri kita sendiri, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan selama ini yang membuat saya tidak bisa merasakan sukacita? Ada? Pasti ada kan? Ya, mari kita memperbaiki diri. Kalau tadi kita kurang bergaul dengan Tuhan, kita kurang berdoa sama Tuhan, perbaikilah hubungan ini
dengan Tuhan. Lalu kita kurang mengasihi sesama, lakukanlah kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu kita masih bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, mulailah berani untuk mengambil tindakan, menjauhi orang-orang yang tidak mendukung kita, yang tidak kita, yang merusak hidup kita gitu ya. Lalu bukan berarti memusuhi, tapi jauhilah. Cari komunitas yang baik tentunya. Kemudian ketika masih ada orang yang menyakiti hati kita, masih merasa kita dendam kepada seseorang, maafkanlah dia gitu ya. Kemudian kita memperbaiki hidup kita dan akhirnya kita bisa melihat bahwa bersukacita senantiasa dalam Tuhan bukan cuma slogan atau kutipan yang kita peroleh, tapi boleh sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan janganlah menjadi suatu ritual, tapi sungguh-sungguh hati kita yang diperbarui, boleh memiliki sukacita itu dan orang bisa melihat di sekitar kita.